Kita itu sudah lama hidup di dalam sebuah hipnotis besar, ilusi besar yang membuat kita semua terpenjara dan terkerangkeng dalam sebuah aturan-aturan yang kita sendiri nggak tahu sebetulnya aturan itu untuk apa. Kehidupan manusia di zaman modern ini nggak ada bedanya dengan kehidupan seekor domba ataupun sekawanan ternak yang ada di dalam sebuah kandang besar yang sebetulnya dia itu nggak tahu kalau dia itu ada di dalam kandang karena saking besarnya kandang itu. Karena di dalam kandang itu dia dikasih makan, dikasih minum, dikasih obat-obatan, dikasih kemewahan dan sebagainya. Sejatinya kita sudah dihipnotis oleh satu entitas besar berabad-abad lalu. Kita semua hidup di dalam Mugen Tsukuyomi. Buat kalian yang nggak tahu apa itu Mugen Tsukuyomi, cari tahu sendiri karena di sini gue akan ngebahas inti-intinya aja dari apa yang ingin gue bahas. Kehidupan manusia di zaman modern itu dipenuhi dengan aturan-aturan yang gak tertulis tapi ada di kalangan masyarakat. Sedari kecil kita diwajibkan untuk menerapkan benih-benih dari ilusi Mugen Tsukuyomi itu sendiri. Contohnya sedari kecil kita sudah diwariskan suku dan bangsa oleh orang tua kita sendiri. Padahal pada sejatinya manusia itu lahir bebas tanpa ada adat istiadat, tanpa ada fanatisme kesukuan, dan tanpa ada normalitas agama yang melengkapi manusia itu. Mungkin ada kalian yang nggak setuju dengan gua, tapi di sini gua nggak mau berambil pusing dengan perdebatan-perdebatan. Kehidupan manusia itu diibaratkan seperti cangkang ini. Kita hidup di satu cangkang-cangkang itu, sementara orang lain juga hidup di cangkang-cangkang yang lain, seperti Mugen Tsukuyomi. Sedari kecil kita dikenalkan oleh lingkungan kita harus mewajarkan orang-orang yang sekolah, menempuh pendidikan dasar, menempuh pendidikan menengah pertama, menengah atas, kemudian menempuh jalur pendidikan di perguruan tinggi untuk mencapai tujuan dan impian besar dalam hidup kita yang selanjutnya. Dan setelah kita lulus kuliah, kita mencapai tujuan kita untuk kemudian bekerja, menabung, punya rumah. Terus kita diwajibkan untuk menikah, kita diwajibkan untuk punya anak, dan mengulangi siklus-siklus yang sudah ada di kalangan masyarakat itu selanjutnya. Tanpa pernah sekalipun kita berani mempertanyakan, sebetulnya kenapa kita harus bersekolah? Sebetulnya kenapa kita harus berkuliah? Kenapa kita harus mengambil ilmu spesifik untuk kemudian menggapai semua impian kita, cita-cita kita, mimpi kita. Dan bahkan kita nggak pernah sekalipun mempertanyakan kenapa kita harus bekerja, kenapa kita harus bertransaksi dengan uang dan sebagainya, kenapa kita harus mengikuti semua aturan-aturan itu. Dan tanpa sadar kita sebetulnya sudah hidup di dalam cangkang-cangkang The Matrix Mugen Tsukuyomi itu sendiri. Padahal jika kita mau menelaah diri, muhasabah diri lebih jauh, kehidupan manusia itu nggak ada bedanya dengan sekawanan ternak yang ada di dalam kandang. Kita hidup itu tanpa arah dan tujuan yang jelas. Kita hanya mengikuti naluri kita untuk sekedar mencari makan, mengejar karir yang bagus, yang lebih tinggi, mencari istri yang cantik, yang soleha, yang dengan spek TikTok, spek Instagram, yang bodinya boha, yang ganteng, yang tampan, yang gagah perkasa. Kita hanya tergerus mengikuti lingkungan sekitar kita yang memaksa kita untuk mencapai sebuah kesuksesan tertinggi. Punya duit banyak, punya jabatan yang tinggi, punya mobil yang mewah, punya rumah yang gedong, dan melupakan asal-usul kita sebenarnya. Teman-teman, manusia itu punya diri sejati, punya jiwa spiritual yang membedakan kita dengan alam semesta di sekitar kita. Jiwa manusia itu adalah percikan dari Tuhan. Kita memang gak bisa mendefinisikan apa itu percikan dari Tuhan. Tetapi jika kita mau menelaah dengan hati kita, kita adalah bagian dari sedikit penciptaan yang paling disempurnakan oleh Tuhan. Karena semua sifat-sifat kita memiliki beberapa kemiripan dengan sifat-sifat Tuhan daripada makhluk-makhluk lain. Binatang dan hewan-hewan tidak punya sifat untuk berbelas kasih dan saling memaafkan. Hewan-hewan dan makhluk lainnya tidak punya sifat memberi, sifat untuk mengajarkan kebaikan, sifat untuk saling tolong menolong. Dan kita gak pernah sekalipun mempertanyakan bagaimana kita mewujudkan semua sifat-sifat Tuhan yang ada di dalam diri kita.
Dan apakah kita berani keluar dari semua aturan-aturan yang dibuat oleh The Matrix ataupun mungkin Tsukuyomi yang ada di dunia nyata? Misalnya menjadi seorang pertapa ataupun menjadi seorang yang gak menempuh pendidikan yang biasa lewat sekolah, lewat perguruan tinggi, lewat kursus, tapi hanya memfokuskan dirinya pada satu skill, yaitu skill berbisnis. Karena dengan jalan bisnislah orang-orang menemukan inner peace, ya, ataupun arti dari kehidupan itu sendiri. Dia sudah menyatu dengan naluriahnya untuk mengambil keuntungan dan memberikan sisanya kepada yang membutuhkan. Apakah kita mau merusak pola yang ada di lingkungan sekitar kita dengan keluar dari mungkin Tsukuyomi ini, menjadi berkebalikannya dan menjadi diri kita sejati, menjadi diri manusia yang bermanfaat, yang mampu mewujudkan kehidupan yang baik dan mampu mengabdi kepada Dia, sehingga sifat-sifatnya yang mulia itu dapat kita cerminkan dari hati kita yang paling jernih. Apakah Anda siap? Jika Anda suka dengan video ini, like aja. Jika Anda gak suka, dislike. Dan kalau Anda tertarik dengan video serupa, share ke teman-teman Anda biar saya bahagia.